agak sulit untuk nyala. Nah, makanya di awal bisa menggunakan kertas atau misalkan dicampur juga dengan sedikit bensin supaya penyalaannya lebih gampang. Nah, setelah ini menyala, kita akan masukkan ke burner yang sudah ada. Masukkan cukup setengah saja dulu, sampai air yang ada di dalam tabung ini mendidih dan mulai mengeluarkan uap air. Nah, proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit karena kita menggunakan air yang sudah panas. Ini untuk bahan bakar yang utamanya kita menggunakan oli bekas dan air. Jadi oli bekas yang tadi kita bakar. Nah, untuk airnya itu masuk di dalam tabung. Keran airnya ada di sebelah kiri dari alat yang ada. Ini untuk 1 jam proses pembakaran bisa menghabiskan oli kurang lebih 5-10 liter. 5-10 liter untuk 1 jam proses pembakaran. Nah, ini proses awal-awal mengeluarkan asap karena belum terjadi proses hidronisasi. Nah, nanti ketika api plasmanya mulai keluar, nanti asapnya mulai hilang. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Jadi kita dengan burner ini itu bisa memecah molekul air, hidrogen dan oksigen. Dan itu yang membuat proses pembakarannya itu sempurna. Sebelum kita melakukan proses pembakaran, sambil kita mempersiapkan api ini menyala, kita biasanya melakukan persiapan pemilahan sampahnya dulu. Jadi sampah-sampah yang mau kita musnahkan, sampah-sampah yang mau dipilah yang mana, itu dari mulai kita proses persiapan awal sampai dengan proses pembakaran itu kurang lebih 15 menitan lah. Itu untuk kapasitas ruang bakar itu kita 5-10 kilo tergantung jenis sampah yang dimasukkan. Ya, 5-10 kilo. Dan itu kalau misalkan sampahnya sampah plastik itu bisa selesai dalam puluhan detik lah untuk 1 kali masuk. Hasil dari cek kita coba cek itu suhu di ruang bakar itu sampai 1310 derajat. 10 derajat ya Celcius. Suhu yang ada di ruang bakar. Dan ini bisa dikatakan alatnya safety walaupun suhu di dalam ruang bakar itu sampai di atas 1000, tapi struktur luar ini tidak sampai 100 derajat, itu hanya sampai 90 derajat. Karena refraktor di dalamnya kan yang kita buat supaya aman lah. Makanya dari sisi keamanan, kalau untuk ini asap dari oli pembakaran ya, dari oli bekas. Nantinya kalau misalkan sudah api plasmanya keluar, ini asapnya hilang. Ini kurang lebih 5-10 menitan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Hari ini kita kedatangan narasumber tokoh muda yang luar biasa yang fokus dalam urusan lingkungan hidup, khususnya dalam urusan sampah. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Dalam data Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa setiap hari bangsa Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah per hari skala nasional. Dan ketika dikalkulasi, maka bangsa Indonesia, warga masyarakat Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahun. Nah, dalam informasi yang kami himpun dari Pikiran Rakyat, bahwa per hari masyarakat Jawa Barat menghasilkan sampah sebanyak 24.000 ton per hari.
itu menjadi masalah kita bersama. Hari ini kita kedatangan tokoh muda yang fokus dalam urusan sampah. Beliau dari kelompok muda Karang Taruna Kumandang. Kumandang itu Kulawarga Nonoman Cikandang. Kulawarga Nonoman Cikandang, Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Betul. Yang fokus dalam urusan isu sampah. Oke, sebelum itu mari kita berkenalan dulu dengan beliau. Silakan kan. Perkenalkan, nama saya Ervin Arpian. Saya dari Karang Taruna Kumandang, Desa Cikandang. Jadi melihat isu lingkungan yang ada saat ini, Kang. Jadi kami bergerak dalam penanganan sampah. Nah, dari pengalaman berbagai tahun sampai akhirnya kita membuat sebuah program namanya Brigade Pengendali Sampah. Brigade Pengendali Betul, Sampah. Iya, Brigade Pengendali Sampah itu adalah sebuah konsep penanganan sampah yang efektif dan efisien dengan dukungan insinerator, teknologi insinerator ramah lingkungan, begitu, Kang. Kok kenapa Kumandang ini tertarik dengan isu sampah? Jadi untuk permasalahan sampah sendiri kan sekarang sudah menjadi masalah global, Kang. Betul. Jadi yang kita lihat sekarang di lingkungan kami bukan hanya di sungai saja, di hutan-hutan, perkebunan-perkebunan warga, bahkan di jalan raya kan sekarang sudah bertumpuk sampah. Nah, dari kondisi itu kami bersama kawan-kawan Karang Taruna bergerak memikirkan bagaimana mencari solusi untuk penyelesaian sampah sampai akhirnya terbentuk sebuah program Brigade Pengendali Sampah, begitu, Kang. Mulainya terpikirkan kira-kira tahun berapa? Kalau kita bergerak sudah cukup lama, kita bekerja sama dengan LKD-LKD yang lain, baik LPM, PKK dan lain sebagainya. Kebetulan di Desa Cikandang itu di 2009 sampai dengan 2014 kita menjadi tuan rumah PPIK, PPIK itu? Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada. Artinya eventnya internasional ya? Iya, event internasional. Nah, kebetulan teman-teman dari Kanada itu mereka sangat peduli dengan lingkungan. Kita mulai bergerak di sana, membuat program mulai dari pembuatan tempat sampah menggunakan hong gitu kan, yang dengan harapan itu bisa awet. Terus lagi kita mencoba merecycle gitu kan, jadi sampah-sampah yang produktif tuh dipilah, terus lagi dibuat berbagai macam kerajinan. Nah, cuman pada saat itu belum terlalu efektif, Kang, sampai kita menemukan dukungan teknologi yang alhamdulillah setelah berjalan beberapa bulan ini penanganan sampah di daerah kita sudah cukup maksimal lah. Makanya target kita harapannya di bulan Agustus ini desa kita bisa menjadi desa bebas sampah. Oke. Kang Ervin, biasanya kan anak muda itu pengennya keren. Isu yang dibuatnya isu teknologi, betul. Yang kira-kira futuristik kan gitu. Atau kira-kira yang kekinian itu main game online. Betul. Ya. Kok kenapa gitu? Tadi terinspirasinya seperti itu. Jadi kenapa tergerak gitu? Tergerak kenapa? Ya karena itu, Kang. Pada dasarnya kan semua orang itu tidak suka dengan lingkungan yang kotor ya. Betul. Makanya kita selalu berpikiran pada dasarnya semua orang itu disiplin. Karena kenapa? Tidak ada satu orang pun yang di rumahnya tidak punya tempat sampah. Betul. Nah, jadi pada dasarnya kita semua suka dengan lingkungan yang bersih gitu kan. Nah, melihat kondisi di kita, di lingkungan kita yang memang tumpukan sampahnya sudah parah menurut kita gitu kan, makanya kita bersama teman-teman, yuk kita bikin satu gerakan lah supaya ya karena keren juga kan kalau lingkungan kita kotor nggak asik juga kan. Makanya kita berusaha mudah-mudahan dengan lingkungan yang bersih kita lebih nyaman tinggal di lingkungan kita. Jadi Kang Ervin senangnya yang main bersih-bersih. Ya betul. Nggak suka yang kotor-kotor. Iya. Ya. Nah, desain awalnya kira-kira mengelola sampah itu awal-awal kira-kira gimana awal-awal? Yang pertama mungkin dari brigadenya sendiri ya. Kenapa kita kasih nama brigade, Kang? Karena untuk penyelesaian sampah ini kan perlu kerjasama semua pihak. Makanya kita kerjasama dengan semua pihak, baik itu pemerintah desa, BPD, LPM, PKK, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan untuk menyelesaikan sampah. Nah, di Brigade Pengendalian Sampah ini kita membuat sebuah konsep tuh dari mulai skema pengendalian kan sampai dengan sistem pengelolaan keuangan. Saya potong dulu. Kira-kira skema pengendaliannya apa? Gimana? Jadi dari skema pengendalian itu sama seperti yang biasa sudah dilakukan. Mulai dari pemilihan sampah yang organik dan non organik. Yang organiknya kita buat menjadi kompos. Untuk saat ini kita baru di kompos saja. Mungkin kedepannya bisa dimaksimalkan untuk
apa namanya yang sekarang lagi rame tuh seperti buat maggot gitu kan. Cuman untuk saat ini kita masih dikompos. Selain dari itu pemilahan. Jadi sampah-sampah yang punya nilai itu kita pilah yang bisa dijual. Nah, yang jadi masalah itu kan ketika kita melakukan pemilahan, sampah-sampah yang tidak produktif itu bertumpuk, Kang. Makanya penyelesaian sampah ini sulit diselesaikan karena dari pemilahan itu sampah yang tidak produktifnya itu semakin lama bertumbuk dan menjadi masalah baru. Nah, makanya kita punya dukungan teknologi gitu kan yang kita produksi juga itu menyelesaikan sampah-sampah yang non produktif begitu. Nah, tadi ini kan lama ya. Ya. Dari mulai tahap awal sampai dengan mampu menginovasi sampai menemukan ini cara pengendaliannya pakai mesin, kira-kira berapa tahun tuh? Wah, cukup lama, Kang. Kita mulai dari 2012 2013 tuh kita mulai merancang untuk penanganan sampah. Cuman selalu mentok gitu kan, maksudnya mentok tuh tidak selesai. Beberapa bank sampah yang kita bentuk bersama kawan-kawan di lingkungan RW. Bank sampah juga? Pernah juga. Nah, cuman yang masalah yang terjadi itu yaitu sampah-sampah yang produktif itu bertumpuk menjadi masalah di tetangga gitu kan. Pada akhirnya mangkrak lagi. Terus jadi selama dari kurun waktu 2013 sampai sekarang itu berjalan terhenti lagi sampai sekarang tuh ya itu terjadi tumpukan sampah yang ekstrim lah gitu kan. Nah, makanya setelah sekian panjang perjalanan kita ketemu dengan satu teknologi yang alhamdulillah sampai saat ini dukungan teknologi itu sangat efektif lah untuk penyelesaian sampah di lingkungan kita gitu. Kira-kira dukungan teknologi yang hari ini dimiliki oleh sahabat-sahabat Kumandang itu apa? Itu sebuah alat insinerator. Insinerator. Ya, alat pembakar sampah. Alat pembakar sampah. Jadi alat pembakar sampah ini kita desain sendiri, kita produksi sendiri, dan dari segi kapasitas pemusnahannya itu cukup efektif. Terus tidak menimbulkan residu juga, maksudnya minim residu lah. Terus bisa mereduksi asap 80-90%. Jadi dari segi emisi kita cukup aman lah, karena kita juga punya hasil labnya yang dari hasil uji lab itu 10 kali lebih rendah dari emisi kendaraan yang baru keluar dari pabrik. Nah, begitu. Pertanyaannya kenapa emisi rendah? Kenapa hasil pembakarannya juga rendah? Kira-kira teknologi apa yang digunakan sampai bisa menekan itu? Jadi kita menggunakan burner. Kompornya lah. Nah, kompornya itu bisa menghasilkan panas sampai dengan di ruang bakarnya tuh 1300. 1300 derajat. Iya, Celcius. Makanya proses pembakarannya maksimal sehingga meminimalisir emisi yang ditimbulkan. Bahan bakar intinya apa? Bahan bakarnya kita dari oli bekas dan juga air. Sehingga dipanaskan. Iya. Setelah panas baru sampah masuk. Iya, betul. Jadi setelah ruang bakarnya stabil, mendapatkan suhu yang stabil, baru sampahnya masuk begitu. Jadi basically itu mainnya di burnernya itu ya? Iya, di burnernya itu yang sangat efektif lah. Ada teknologi tambahan lain selain burner? Untuk saat ini yang kita maksimalkan di burnernya. Jadi untuk kapasitasnya sendiri itu bisa menghabiskan 250 kg sampah per jam. 250 kg sampah bisa dibakar dalam bisa habis dalam 1 jam. 250 kg. 250 Dan itu hanya menghasilkan residu atau abu pembakaran hanya segenggam saja. Segenggam. Iya. Luar biasa. Dan tidak menghasilkan emisi. Kapan ini bisa menemukan itu? Genuine atau memang mengadopsi? Kita mengadopsi. Kebetulan guru saya almarhum, beliau sebagai inovator punya alat itu, kemudian kita sowan karena memang isu yang ada di kita gitu kan, kita minta transfer teknologi lah, sampai akhirnya belum memberikan dan kita kembangkan begitu. Ya. Bahwa proses pengendalian sampah dalam sistematika pembagian pembakarannya gimana? Jadi sebenarnya untuk isu penanganan sampah ini kan cukup kompleks ya, termasuk dari segi pembiayaan. Makanya yang kita pikirkan itu bagaimana caranya masalah sampah ini bisa benar-benar selesai. Karena yang memiliki alat insinerator ini pun sebenarnya tidak sedikit, banyak gitu kan yang punya alat teknologi seperti ini. Cuman yang kami analisa itu belum bisa menyelesaikan karena banyak permasalahan yang lain. Nah, salah satu permasalahan yang kita analisis di masalah penanganan sampah itu di masalah biaya, Kang. Jadi biaya penanganan sampah itu cukup besar. Nah, makanya dari segi desainnya kita buat
lebih kecil supaya alatnya bisa mobile. Jadi mobilitasnya bisa masuk ke daerah-daerah kecil sehingga menekan pembiayaan. Begitu. Nah, selain dari itu, penjadwalan, kuncinya di penjadwalan. Seperti yang tadi Akang pertanyakan, mungkinnya bagaimana. Nah, jadi kita melakukan penjadwalan di setiap lingkungan. Jadi misalkan per satu RT gitu ya, di satu RT itu dilakukan penjadwalan setiap hari Senin jam 2 warga itu mengumpulkan sampah di tempat penampungan sampah. Nah, nantinya alatnya kita bawa ke lokasi tersebut, tim yang melakukan pemilahan, setelah dipilah, sampah yang tidak produktif itu dimusnahkan dengan alat yang kita punya. Artinya sampah itu tidak semua dibakar ya. Tidak semua Kalau dibakar. yang produktif itu bisa dipilah. bisa dipilah. Jadi alat ini bukan solusi terakhir, tapi sebagai fasilitas pendukung begitu, Kang. Jadi konsep penanganannya sama. Jadi yang kita pilah, yang produktif kita pilah, yang bisa dijual kita jual. Nah, sampah yang non produktif yang tidak mempunyai nilai ekonomi, yang sulit diselesaikan seperti pembalut anak-anak gitu kan ya, itu kan sulit diselesaikan ya. Ya kita musnahkan dengan alat yang kita punya. Begitu. Oke. Nah, ini kan membutuhkan apa namanya? Di awal ya. Kos produksi. Betul. Nah, awalnya kos produksinya itu gimana? Jadi kita sebenarnya cukup panjang, Kang, sebelum kita bisa sampai memproduksi itu. Jadi kita melakukan udunan bersama kawan-kawan. Udunan. Biasa. Terus kita komunikasi dengan beberapa pihak juga yang memang mempunyai kepedulian yang sama. Jadi sebelum kita menemukan alat ini pun kita melakukan analisis berbagai alat pembakaran, yang mana yang paling efektif gitu kan, yang mana yang harganya lebih terjangkau. Nah, dari hasil itu kita menemukan teknologi ini, terus kita sharing udunan bersama kawan-kawan, terus kita coba komunikasi dengan beberapa pihak yang memang rekan-rekan kita juga yang punya kepedulian yang sama, sampai akhirnya kita bisa memproduksi alat ini begitu. Berapa alat yang sudah diproduksi dan dimiliki? Untuk alat yang sudah kita produksi itu kurang lebih di 12 unit. 12 unit. Dan biaya yang kita keluarkan untuk satu unit alat itu di angka 15 juta. 15 juta per satu unit. Iya. Dan alhamdulillahnya kita itu beberapa waktu lalu kita mengikuti sebuah program. Kita masuk sebuah program di mana itu program komunitas, yang memiliki komunitas didaftarkan ke kegiatan itu, ke program itu. Nah, mereka yang mempunyai ide yang bagus itu dapat apresiasi dari program itu. Nah, itu membantu permodalan kita juga. Oke. Nah, itu Kang. Jadi ini menarik. Kalau dalam 2 jam bisa menyelesaikan 250 kg, artinya 1 ton itu hanya bisa dapat diselesaikan selama 4 jam. 8 jam? 4 jam. 4 jam ya? Iya, 1 jam. Jadi makanya kan salah satu tagline program kita itu, Brigade Pengendali Sampah itu, Desa Bebas Sampah Indonesia Bersih. Kenapa? Karena alat yang kita punya itu kan pertama dia portable. Terus kunci penyelesaiannya kan kita sudah pikirkan juga dari mulai biaya operasional dan lain sebagainya. Makanya yang kita lakukan di desa kita itu tuh dengan penjadwalan, dengan sistem yang kita buat, alhamdulillah pengurangan sampah sudah cukup lumayan lah. Makanya salah satu target yang kita target kita itu di bulan Agustus ini desa kita bisa menjadi desa bebas sampah karena efektivitas alat ini, Kang. Jadi konsumsi sampah per RT itu bisa selesai dalam waktu 2-3 jam. Dalam 1 minggu. Itu jadi proses pembakarannya 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Seminggu 1 kali. Sekian contoh 1 ton 1 titik. Ya, jadi per RT itu rata-rata mereka menghasilkan kurang lebih 5 kintal lah per minggunya. Nah, itu kita selesaikan dengan alat yang kita punya itu di dalam waktu 2-3 jam saja. Oke. Nah, ini kan tadi biaya produksinya 15 juta ya. Nah, artinya kalau ada nih netizen, sahabat-sahabat yang lain, boleh nggak kita pesan atau dibantu, boleh nggak kan kira-kira gitu? Jadi sampai saat ini pun alhamdulillah beberapa rekan yang memang melihat program kita, melihat efektivitas alat kita, mereka minta bantuan untuk dibuatkan. Kita bantu buatkan, tapi yang kita lakukan bukan hanya memfasilitasi alatnya saja, Kang. Karena sayang juga gitu kan, kita buatkan alat, ternyata setelah sampai di tempat mereka itu tidak digunakan atau hanya jadi pajangan gitu kan. Makanya selain kita bantu produksi,
kita lakukan pendampingan juga. Jadi lebih ke sharing lah. Jadi setelah mereka memiliki alat ini, kita lakukan pendampingan itu 2 kali pendampingan. Jadi bagaimana caranya alat ini tuh bisa membantu menyelesaikan sampah di lingkungan mereka begitu. Ini kalau ada yang minta bantunya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bisa. Nah selain itu kan kita juga fasilitasi ada cara penggunaan dan lain sebagainya. Untuk area Jawa Barat kita lakukan pendampingan yang Jawa memang Timur, terjangkau untuk Jawa Tengah, daerah Jawa kita. Timur? Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur saat ini belum sih. Bisa on Mungkin, call. iya, tapi kita bisa via video call kan sekarang ada teknologi kan. Iya, ada yang penting yang pada dasarnya sih alat yang kita produksi ini lebih ke bukan ke produksinya ya, tapi penyelesaian sampahnya. Harapan kita apa yang kita lakukan di desa kita itu bisa dilakukan di tempat-tempat lain sehingga permasalahan sampah ini bisa benar-benar selesai. Oke. Begitu. Terima kasih Kang Ervi, ini gagasan yang sangat luar biasa yang Terima bisa kasih. diadopsi oleh kawan-kawan di luar sana. Bagaimana masyarakat bisa terbebas dari sampah. Betul. Lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita juga bersemi lah, bersih, sehat dan memikat. Kan begitu. Mantap. Nah, saya ingin closing statement dari Kang Ervi bagaimana mengelola lingkungan yang baik agar terbebas dari sampah. Pada dasarnya sih masalah sampah ini kan masalah kita semua ya. Harapan kita ke depan kesadaran masyarakat kita tuh lebih tinggi lagi dalam penanganan sampah dan mudah-mudahan dengan konsep yang kita punya ini masalah sampah bisa selesai. Sehingga tagline yang kita angkat ini Kang, Desa Bebas Sampah Indonesia Bersih itu bisa tercapai. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Desa Bebas Sampah Indonesia Bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.